Kimia, Kak. Udah nyampe termokimia. Iya. Tigo, Teguh, Reza satu kelas nggak? Apa? Kalian satu kelas kah? Yang bertiga? Kalau Teguh, kalau Teguh iya. Kalau Reza nggak ya? Oke, kalau termokimia kalian udah sampai mana? Ini saya di bukunya baru catatan doang sih, Kak, kayak yang exo, endo gitu. Ya berarti kita kira-kira kita lewatkan hidrokarbon atau kita bahas hidrokarbon? Kita langsung ke termokimia aja tuh. Atau kita lewat atau kita bahas aja hidrokarbon. Ikut aja nih, Kak. Apa? Ikut aja. Ikut aja, maksudnya ikut apa? Ikut sama kakak gitu. Iya. Kakak ikutnya sama kalian. Request. Kalau Teguh gimana Teguh? Teguh sama Reza. Kenapa Kak? Ini kalau Teguh sekelas ya sama Vigo ya, berarti materinya dari termokimia kan? Ya Kak, aku juga masih termokimia kok. Masih udah. Oke. Nah, berarti kan kalau di Konska kita belum pernah bahas hidrokarbon atau kita kan ini pertemuan pertama kimia kan? Ya kan? Belum pernah bahas hidrokarbon kan? Mendingan langsung bahas termo aja Kak, karena hidrokarbon udah ada lewat. Oke. Berarti kita langsung ke termokimia ya. Wait. Kalian tunggu. Oke. Oke, ini ya untuk termokimia konsepnya. Ini kalau di fisika udah pernah belajar termodinamika nggak? Udah pernah belajar termodinamika? Nah, di SMA di situ ya termodinamika, tapi belajarnya di fisika. Udah pernah belajar belum? Dari jawab nih. Belajar apa, Kak? Termodinamika. Kalau di fisika udah pernah belum? Di fisika. Hmm. Belum ya. Oke. Ya udah kita bahas dulu ya. Nah, kalau di fisika nanti tetap aja ada juga yang termodinamika. Kalau di kimia juga termokimia. Kalau berbicara tentang termokimia, nah ini kan berarti dari kata termos ya, berarti dari bentuk. Oke, termokimia ada beberapa hal yang akan sering kita dengar, mulai dari entalpi, sistem gabungan, tahap, atau entalpi, atau entalpi ya. Nah, kalau misalnya berbicara tentang sistem gabungan, sistem itu berarti empat dari ini yang jadi cumannya itu. Nah, kalau misalnya di luarnya itu adalah disebut insan. Nah, di sini ada lagi tentang entalpi. Entalpi berarti energi atau kalor yang dimiliki pada suatu benda saja dalam keadaan tekanan yang tetap. Biasanya kalau entalpi itu di satuannya itu pakai joule, kalau nggak kalori ya. Nah, terus ada perubahan entalpi yang delta H, biasanya disebutkan dengan delta H ya. Nah, berarti entalpi artinya kalau perubahan entalpi energi yang dilepas ataupun diterima. Terus ada perubahan entalpi standar lagi nih. Kalau ada kata standarnya di sini, berarti ini adalah uh, energi yang dilepas atau yang diterima untuk satu mol biasanya. Dan ini terjadi pada suhu 25 derajat Celcius dan tingkatan 1 atmosfer, atau kalau kalian masih ingat ini berarti adalah dalam keadaan RTP, temperatur pressure.
atau suhu ruang untuk keadaan ruangnya. Sekarang kita masuk ke jenis-jenis reaksi ya. Ini berarti reaksinya itu ada yang dari kita lihat dari dia menerima atau melepas kalor. Cara tentang endotom, berarti dia ini adalah ada juga sebenarnya sebutan kegagalan bahasa. Kalau endotom, tentang endotom berarti ini ada perbedaan kalor itu dari lingkungan ke sistem, sistem. Jadi sistem akan menyerap kalor dari lingkungannya. Dan karena dia menyerap kalor dari lingkungannya, jika kita misalnya, berarti yang bisa kita sentuh kan lingkungannya, bukan sistem yang bisa disentuh. Berarti apa yang akan terasa? Kira-kira dia akan terasa panas atau tidak? Panas ya, Kak? Endotom, dia udah menyerap kalor dari lingkungan. Yang benar itu berarti kan dia menyerap kalor dari lingkungan. Yang bisa kita sentuh kan hanya lingkungan ya. Berarti suhu di lingkungan itu turun. Ya. Karena diserap sama si sistem. Ini artinya ketika kita sentuh dia terasa dingin. Oke. Next, kalau misalnya kita lihat ya di sini udah ada juga ini ada grafiknya. Let's say ini reaksinya adalah A ditambah B menghasilkan C ditambah D ya. Nah, untuk entalpinya, entalpi tadi berarti energi yang dimiliki. Gitu. Entalpinya si reaktan, di sini reaktannya tadi adalah A ditambah B. Ini misalnya nih, dia di bawah daripada entalpi yang dimiliki oleh si produknya C tambah D ya. Nah, jadi kalau dari sini berarti kita dapat menyimpulkan bahwa hak produknya itu besar daripada reaktan. Entalpinya tidak. Nah, karena untuk mau tahu nih tentang entalpi itu harus juga dan nilai delta H itu ini adalah produk dikurang H. Nah, jadi karena produknya yang lebih besar daripada si reaktannya, kan nilai entalpinya itu positif gitu kan. Nilai delta H itu ya sudah di atas. Oh iya, terus kita beri ada tentang energetisasi ya. Pernah dengar energetisasi? Ya. Pernah dengar energetisasi nggak? Ini ada kata energetisasi ya di sana. Pernah dengar energetisasi? Nggak bisa. Halo. Halo, siapa masih dengan kelas? Halo, itu Reza Teguh, putus Kak. Terus putus atau di belakang ada soundtracknya gitu. Ada bergema gitu. Kedengaran soundtrack atau gimana? Berarti kok suaranya saya pengen. Tapi masih bisa nggak sih kalian nangkap ya kayak terus kurang jelas. Tapi masih bisa nangkap nggak kalian di suara kak? Kayak masih seperti itu. Nah, jelas oke. Berbeda maksudnya. Oke. Kalau misalnya kalian ingat kalian, maaf ya, jangan di sini. Aduh. Kita nggak bisa masuk.
Ah, kalau energi aktivasi, kalian lihat grafik ini ada dibuat energi aktivasi. Pernah dengar energi aktivasi nggak? Ini udah lebih jelas nggak sih suara kakak? Belum tuh. Belum kak. Yang lain gimana? Dari Reza sama Yusuf udah nggak putus-putus, cuman masih bertemu. Belum juga. Aduh. Oke deh, kakak ulang. Pernah dengar energi aktivasi nggak? Bentar ya, Dik. Halo. Gitu tapi. Halo, suara kakak kedengaran jelas? Sip, Kak. Sudah, Kak. Oke. Oke, kita lanjut ya Jelas, Kak. tadi. Oh, oke, oke, oke. It. Kita lanjut ya. Untuk energi aktivasi udah pernah dengar belum sebelumnya? Energi aktivasi? Iya, energi aktivasi, Marsha. Belum, Kak. Oke, energi aktivasi itu adalah energi yang minimal yang diperlukan untuk terjadinya reaksi kimia ya. Jadi kalau kita lihat dari sini, itu dari di grafik ini, dia mulai dari reaktan hingga titik puncaknya ini ya. Udah?
itu untuk energi aktivasinya. Terus untuk nilai delta H itu kan tadi berarti hanya produk dikurang hanya reaktan ya, makanya nilai delta H itu yang ini nih. Tuh, oke. Next kita masuk ke yang eksoterm, berarti eksoterm itu kebalikan dari endo ya. Kalau misalnya endo itu menyerap kalor dari lingkungan, berarti kalau untuk ekso itu akan dilepas kalor dari sistem ke lingkungan gitu. Oke. Karena dia melepas kalor atau energi ke lingkungan, maka ketika kita pegang, berarti itu kan suhunya naik ya. Nah, berarti ketika kita sentuh nih si lingkungan terdekat dengan si sistem, itu akan terasa panas. Itu lebih hangat lah ya. Oke. Nah, terus kalau kita lihat nih dari grafiknya ya di sini. Jadi di sini dia terbalik dari si endoterm juga. Reaktannya di sini kan P tambah Q ya. Jadi reaksinya P tambah Q menjadi R tambah S. Nah, entalpinya si P tambah Q itu lebih besar daripada entalpinya si R tambah S. Nah, di mana tadi kalau misalnya kita mau cari delta H atau perubahan entalpi, berarti kan hanya produk dikurang hanya reaktan. Karena si produknya lebih kecil entalpinya dibanding si reaktannya, makanya nilai delta H-nya itu negatif. Ya. Jadi nilai delta H-nya di sini biasanya negatif ya. Nah, kalau delta H-nya di sini biasanya positif gitu. Oke, nah di sini kalau kita lihat lagi nih energi aktivasi, karena kan energi aktivasi kalau energi aktivasi dia lebih kecil. Nilai energi aktivasi di eksoterm itu lebih kecil daripada di endo karena tadi entalpinya si itu kan udah lebih besar ya energi yang dimiliki oleh si reaktan. Jadi untuk melakukan reaksi dia tinggal menambah dikit lagi yang diperlukan gitu. Oke. Nah, terus di sini ada kata tentang reaksi reversibel dan irreversibel. Reversibel berarti dia bisa kembali ke keadaan semula gitu. Kalau irreversibel berarti udah nggak bisa balik lagi gitu ya. Kayak di enzim nggak sih? Ya, di enzim ada. Pernah dengar? Iya ada. Di enzim di biologi ada energi aktivasi juga. Karena kan enzim juga kalau kita bahas itu kan ada unsur biokimianya gitu loh. Kan? Oke. Kira-kira sampai sini ada mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Oh ya, kakak tambah deh untuk di sini kan ada nih tentang delta H pembentukan, delta H penguraian, delta H pembakaran. Nah, kalau berbicara tentang delta H, tadi kan berarti itu perubahan energi ya. Oke, tadi perubahan energi atau perubahan kalor. Nah, kita ngomong kalau misalnya kita bahasnya delta H pembentukan, berarti itu adalah energi yang diperlukan untuk membentuk suatu senyawa dari unsur-unsurnya. Gitu. Oke. Nah, terus kalau misalnya delta H penguraian, berarti dia adalah energi yang diperlukan untuk menguraikan suatu senyawa menjadi unsur-unsurnya. Terus kalau pembakaran, kalian masih tahu nggak pembakaran itu berarti selalu butuh yang namanya oksigen kan? Nah, berarti ini adalah energi yang diperlukan untuk membakar si senyawa gitu. Ya. Kalau misalnya ada tambahan 0 di atas, itu menyatakan standarnya. Standar berarti biasanya untuk 1 mol. Karena kalau delta H standar pembentukan untuk misalnya NaCl, berarti itu adalah energi yang diperlukan untuk membentuk 1 mol NaCl gitu ya. Oke, bisa? Bisa? Jelas? Ada tanggapan atau ada mau ditanya? Oke, udah nih dari Vigo ya. Oke, berarti kita langsung perhatikan langsung ke soal ya. Kita aplikasikan ke soal. Yuk, nomor 1 dari Vigo dulu yuk. Vigo, yuk baca soal. Kalau bisa langsung jawab, silakan. Suara kakak jelas kan? Yuk, dari Vigo dulu. Halo Vigo. Halo Kak. Nah, yuk baca soal dulu. Yuk, nomor 1.
Kalau misalnya bisa nanti kita langsung masuk dulu. Ya, nomor 1. Yuk, Vigo. Mana nih, Vigo? 1, tapi sih itu salah Kak. Kita cari yang tepat ya. Itu D bukan sih Kak? Iya. Iya. Kenapa gitu, ayo? Apa, di? Nah, yang A kita periksa ya. A, pada proses endoterm kalor berpindah dari sistem ke lingkungan. Benar gak? Endoterm itu tadi kan menyerap kalor kan? Benar tadi Dari Iya. menyerap. lingkungan ke sistem. Oke. Berarti kalor itu berarti berpindahnya itu dari lingkungan ke sistem. Berarti yang A salah. Yang B, pada proses endoterm kalor berpindah dari lingkungan ke sistem. Benar gak? Berpindah dari lingkungan ke sistem. Untuk endo, benar? Benar gak? Endoterm. Benar ya? Ini kebalikan dari yang A nih. Oke, berarti ini yang benar. Tapi nggak apa-apa, kita periksa lagi yang lain. Yang C, pada proses endoterm kalor tidak berpindah kemana-mana. Benar gak? Oh, nggak mungkin. Ya, nggak mungkin ya. Harus ada yang namanya perpindahan. Yang D, pada proses exo, kalor berpindah dari lingkungan ke sistem. Benar gak? Exo, dari lingkungan ke sistem. Exo itu kan melepas kalor ya. Berarti kalornya tuh berpindah dari sistem ke lingkungan. Ini kebalikan. Ini kebalik. Nah, terus exoterm tidak berpindah kemana-mana. Oh, tidak. Berarti yang B aja ya. Oke. Next, yang nomor 2. Nomor 2, Teguh. Yuk, Teguh. Yuk, Teguh. Mana nih? D Kak jawabannya. Hah? D, Kenapa kamu bilang yang dia apa? Dia atau C? D. Kalor berpindah dari sistem ke lingkungan. Oke, kita periksa lagi ya. Exoterm, mode akan terasa panas sebab dari dipegang. Benar gak? Benar ya. Dia terasa panas. Karena kita di sini minta nyari yang salah ya. Kita jadi netizen. Ya, ini Oh, pernyataannya benar. ini yang salah ya? Iya nih. Pernyataan yang salah untuk reaksi endoterm adalah, ya kan? Ya kan? Nah, berarti yang A benar pernyataannya. Berarti bukan yang kita cari. Yang B, entalpi akhir reaksi akan lebih kecil daripada entalpi awal. Benar gak? Entalpi tadi untuk isotom kan itu delta H-nya itu kan negatif ya. Berarti entalpinya si produk lebih kecil daripada entalpi si reaktan. Oke, berarti yang B benar ya. Iya Kak. Oke, yang C, reaksi ini merupakan reaksi spontan. Oke, reaksi spontan. Benar gak? Exotom. Ya, karena tadi jadi exotom itu nggak butuh untuk menyerap kalor kan. Jadi dia langsung spontan reaksinya ya. Kebalikan sama endoterm. Yang di kalor berpindah dari sistem ke lingkungan. Benar gak? Dari sistem ke lingkungan. Benar? Benar gak? Kalornya tuh pindah dari sistem ke lingkungan untuk exo. Benar-benar. Oke, benar. Yang E, energi di akhir reaksi akan sama dengan di awal reaksi. Benar? Kalau misalnya kayak gini kan berarti kalau misalnya sama aja berarti ini delta H-nya itu pasti nol kan? Agak mungkin. Oke. Sorry. Salah tutup. Oke, berarti karena kita cari yang salah, berarti jawabannya adalah yang E ya. Oke, next yang nomor 3. Kak, bentar coba lihat. Oke. Ya, nomor 3, Marsa. Marsa nggak sih tadi yang izin ke toilet? Enggak, izin ke toilet bukan karena baca kan? Dimas. Ya, Dimas. Dimas ada nggak nih? Dimas. Halo, Dimas. Dimas. Suara kakak masih jelas gak? Kakak aja jantungan nih. Suara kakak kedengaran atau enggak? Dimas. Dimas di mana nih? Halo. Oh, enggak ada nih mungkin ya. Oke, kakak akan pindah ke Aska. Halo, Aska.
Aska, halo. Halo. Suara kakak kedengaran? Halo. Ini kecil lagi nih. Suara kakak kedengaran nggak, Dik? Halo. Halo. Hai. Kenapa jadi? Halo. Halo. Hai. Jelas nggak? Suara kakak jelas? Eh, jelas Kak. Kirain jadi nggak jelas loh, nggak ada yang jawab soalnya. Sedih. Oke, berarti Raisa. Yuk, kalau ya, yang lain gak ada nih. Raisa, halo Raisa. Mana nih Iya, guys? Kak. Ya, Suatu reaksi dinyatakan endotherm apabila saya jawabannya E, Kak. apabila kalor berpindah dari sistem ke lingkungan. Masa endoterm itu tadi ngapain? Menyerap kalor kan? Kalor. Oke, kalau dia menyerap kalor berarti berpindahnya si kalor itu dari lingkungan ke sistem. Ini kebalikan dong. Ini eksodi. Kalau dia menyerap berarti yang menyerap itu kan sistem kan? Oke, berarti pindahnya dari lingkungan ke sistem gitu. Itu ya. Ya, yang mana nih? Yang A mempunyai nilai energi ikatan. Oke. Ini nggak jadi patokan, nggak ada kaitan. Meskipun nanti kita bisa menghitung nilai delta H dengan menggunakan data energi ikatan ya. Eh, yang B merupakan reaksi pembakaran. Benar gak reaksi pembakaran? Bukan Kak, Pembakaran itu apa tuh? EXO. EXO kan? Makanya terasa panas. Oke, yang D entalpi akhir reaksi lebih besar daripada awal. Benar gak? Endoterm itu tadi kan nilai delta H-nya itu positif kan? Ini positif karena entalpinya si produk lebih besar daripada entalpinya si reaktan. Berarti yang C benar gak? Produk itu kan berarti akhir reaksi ya. Yang awal berarti reaktan. Oke, berarti ini benar ya. Yang D reaksi yang berjalan secara spontan. Enggak, exo yang spontan ya. Oke, berarti jawabannya adalah yang cakap. Oke. Next, yang nomor atau ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Cukup? Halo, enggak ada yang jawab nih. Hai guys, halo teman-teman. Cukup Kak. Oke, ya lanjut nomor 4, Ridwan. Halo, Ridwan. Kamu adakah? Ada Kak. Oke, yuk. Yuk. Nomor 4, ya. Yang B bukan Kak. Yang B, baca dulu deh. Yuk, baca dulu. Mana nih ya Ridwan, baca dulu soalnya. Biar lebih paham juga. Hai Ridwan. Ke dalam sebuah tabung reaksi dilakukan suatu percobaan dengan melarutkan logam aluminium dan larutan H2SO4. Dalam prosesnya dinding tabung reaksi terasa panas. Berdasarkan proses tersebut yang termasuk ke dalam sistem. Oke, sistem itu berarti dia yang terjadinya sih ya reaksi kimia melalui si reaksi. Nah, misalnya nih ya, kalau kakak mau buat mau minum vitamin lah CDR misal, yang jadi
Kan pasti kan kakak butuh gelas ya. Oke. Nah, kakak butuh gelas, kakak butuh air dan CDR. Nah, yang jadi sistemnya itu adalah sedia air. Sementara segelas itu enggak larut kan, enggak ikut larut, enggak ikut bereaksi. Itu udah masuknya udah ke lingkungan gitu. Nah, ketika kita kita apa namanya kita pegang, kalau kita pakai air panas bukan untuk air hangat, kita sentuh nih si lingkungannya atau si gelasnya itu dia akan terasa panas gitu ya. Nah, jadi yang sistemnya itu adalah si air sama si CDR. Kalau gelas, udara, dan yang lainnya itu udah masuknya itu ke lingkungan. Gitu ya. Oke, berarti untuk soal ini yang mana nih yang jadi sistemnya? Untuk kasus yang ini berarti yang mana nih yang jadi sistemnya? Halo, yang mana nih yang jadi sistemnya di reaksi ini? Chatnya bukan Kak. Oke. Vigo kalau misalnya bisa aktifin audio untuk menjawab boleh ya. Nah, kalau kita lihat di sini ada aluminium dilarutkan dengan H2SO4 sulfat. Nah, terus dinding tabungnya itu terasa panas. Oke, berarti tabung di sini sudah masuknya ke lingkungan. Nah, berarti sistemnya yang bereaksi, Dik. Berarti yang berarti kan ada aluminium sama H2SO4. Oke, bisa. Berarti di sini jawabannya itu yang C. Kalau tabung reaksi itu masuknya ke lingkungan. Oke, bisa. Jelas? Berarti itu sistem yang ini ya Kak, yang bereaksi gitu. Yes. Tadi kan udah bilang juga ya sistem itu berarti yang bereaksinya itu. Di luar itu semua itu adalah lingkungan. Oke. Bisa? Bisa? Enggak ada yang nanggapin nih. Kalau kalian diam, kakak kadang jantungan lo ini suara aku lagi ya yang nggak jelas. Jelas nggak? Bisa? Kita lanjut? Kakak, ini Kenapa? boleh dijelasin ulang lagi yang nomor 4 ini? Masih belum terlalu ngerti. Oke. Nah, tadi di sini katanya ya, ke dalam sebuah tabung reaksi dilakukan percobaan dengan melarutkan logam aluminium ke dalam larutan H2SO4. Udah, di dalam prosesnya, di tabung reaksi itu terasa panas. Itu kenapa panas? Berarti karena si logam aluminium itu dan si larutan asam sulfat ini atau C2SO4 ini itu bereaksi mereka. Gitu ya. Bisa. Jadi di lingkungan dia terasa panas. Berarti sebenarnya reaksinya adalah reaksi eksotermia. Oke, tapi yang jadi pertanyaannya di sini dari yang mana sih yang terlalu nah, tadi udah jelas kan, berarti adalah yang langsung itu yang bereaksi. Nah tadi yang bereaksi berarti siapa nih di sini? Berarti aluminium dan H2SO4. Tabung reaksi itu nggak ikut bereaksi, dia hanya sebagai tempatnya aja, nggak ikut deh. Nah, ketika dia hanya sebagai tempatnya, sebagai ikut bereaksi, itu masih gitu. Bisa? Oh, bisa Kak. Sama-sama. Nggak senang kalau kalian dijelasin lagi gitu. Berarti itu artinya kalian ya ada tanggapan gitu. Berarti kalian juga lebih ini. Ya lanjut nomor 5. Oh, nomor 5 sama Yusuf. Halo Yusuf. Ya. Ya. 5. Perhitungan kalor berdasarkan perubahan suhu menggunakan metode. Oke, kalian udah kalian kan udah pada masuk. Kalian udah pada bahas penghitungan ini nggak ada entalpi. Nah, atau ini ya perhitungan kalor atau ini biasa dengan delta H ya.
Jadi untuk menghitung delta H itu ada 4 cara. Hukum Hess, ada nggak sih tadi di sini? Ya, kali. Nah, ada nih ya. Nah, untuk menghitung yang namanya delta H atau perubahan entalpi itu ada dengan 4 cara, yaitu delta H pembentukan, dengan energi ikatan, dengan hukum Hess, dan dengan menggunakan kalorimeter. Ya, kalau delta H pembentukan berarti di sini kita harus tahu biasanya nilai delta H pembentukan itu F ya, formation. Nah, berarti biasanya kita harus tahu delta H pembentukan standarnya gitu. Oke, jadi ada rumusnya. Ini sebenarnya ke pertemuan yang kedua sih, tapi nggak apa deh. Nah, jadi kalau mau mencari nilai delta H-nya menggunakan ini berarti kita harus menggunakan sigma delta HF standar untuk produk dikurang sigma delta HF standar untuk reaktan. Sigma di sini menyatakan berarti semua ya. Jadi semua yang jadi produk kita harus tahu, kita totalkan tuh semua berapa delta H-nya gitu. Nah, kalau energi ikatan berarti untuk mencari nilai delta H-nya itu kita bisa menggunakan sigma energi ikat di kiri kan berarti reaktan ya, berarti reaktan dikurang sigma energi ikat di kanan atau produk. Nah, kalau hukum Hess ini kita lihatnya dari diagram aja. Gitu. Biasanya kalau di kimia itu diterapkannya di diagram ya. Nah, kalau kalorimeter kita bisa menggunakan alat, ini kan alat ya, alat yang mengukur kalori gitu. Nah, nanti kalau misalnya dapat nih ya, berarti kita bisa dapat rumusnya itu yang biasanya yang ini. Ki itu kan kalor ya. Nah, jadi Ki sama kalor itu dia, Ki sama kalor, kalau dapat nih, ini adalah delta H per N, tapi beda. N itu berarti mol banyaknya. Jumlah mol yang ini bedanya di arah doang. Kalau misalnya kalor, kalau dia melepas kalor, ya berarti Q-nya positif misalnya. Nah, berarti nilai delta H-nya itu berkurang gitu aja. Oke, nah kalau yang ini kita bisa mengerti menggunakan rumus yang Q sama dengan M dikali kalor jenis dikali dengan perubahan suhu. Nah, jangan lupa ya, ini kalor jenis bukan kapasitas kalor. Jadi C-nya itu yang kecil. Kalau misalnya C besar itu kapasitas kalor ya. Itu aja. Oke, berarti kita balik ke yang sini ya, ke yang soal nomor 5. Perhitungan kalor berdasarkan perubahan suhu. Nah, berarti dia memanfaatkan nilai perubahan suhunya. Kalau hukum Hess itu kita kakak bilang kan tadi kan dia menggunakan apa namanya? Biasanya grafik, tapi di grafik itu yang ada data itu adalah entalpi. Kayak contohnya yang ini data. Nah, yang ini kalau yang ini memanfaatkan itu biasanya kayak gini. Kalau untuk hukum Hess, dia grafiknya kayak gini. Terus kita tinggal lihat data nilai delta H-nya atau H-nya. Ya. Nah, berarti kalau yang hukum Hess berarti ini menggunakan nilai dari entalpi. Oke, terus kalau perubahan entalpi standar berarti ini membutuhkan itu nilai delta H entalpi standar. Kalau energi ikatan ini berarti ya udah sesuai dengan namanya, dia butuh data energi ikat. Udah. Nah, kalau lajur reaksi ini nggak ada. Ini nggak ada ya sama. Ini cuma penambahan option aja. Nah, kalau kalorimeter ini kan tadi bisa dicari dicari kalornya itu dengan Q sama dengan M kali C kali delta T. Nah, di sini ada butuh delta T ya. Nah, berarti perhitungan kalor yang yang didasarkan pada perubahan suhu itu adalah yang kalorimeter. Oke, bisa? Bisa? Aman? Nggak ada yang jawab nih. Aman? Ini ya. Apa? Tadi untuk yang delta HF itu apa, Kak? Delta HF itu berarti delta H pembentukan, F itu formation. Kalau H Kayak tadi, apa? Kalau delta H aja itu berarti belum spesifik ya. Bisa jadi dia pembentukan, bisa jadi penguraian, bisa jadi pembakaran gitu. oh, oke. Kasih ya. Oke, sama-sama. Kalau ada kata standar, kalau ada 0 di atas seperti standar saja. Wah, kok kenapa nih? Wait. Semoga udah nggak bisa. Oke.
Ya, berarti lanjut. Nijma. Nijma. Halo Nijma, mana nih si Nijma? Hai Nijma, mana nih? Enggak ada. Oke, kamu tinggal lagi ke toilet. Dimas tadi belum ada loh. Halo Dimas. Dimas. Dimas ada nggak nih? Kabur. Oke, Marsha tadi ke toilet kan? Ya, yuk. Saya bekerja buatkan dalam air selama dingin, kalau pikir terasa lebih dingin. Oke, berarti kalau dia merasa lebih dingin, dia mengeluarkan panas ya, exotherm. Dan exotherm itu dia minus, melepas energi. Yakin kalau dia terasa dingin itu ekstrem. Bentar. Kan dia terasa Harus dingin. hati-hati loh. Terasa dingin. Yang dingin itu berarti lingkungannya ya, bukan sistemnya. Oh. Bentar. Nah, yang bisa kita sentuh itu kan bukan sistem kan, hanya lingkungan. Misalnya kalau tadi itu H2SO4 sama aluminium dalam tabung reaksi yang kita sentuh kan tabung reaksi kan, bukan si di dalamnya. Oh iya. Kenapa si tabung reaksi bisa terasa panas? Berarti si reaksi tersebut atau si aluminium dan si H2SO4 itu setelah bereaksi mereka melepas kalor, makanya si tabung reaksinya tuh jadi panas. Oke, berarti itu ya endotherm ya kalau gitu. Oke, terus nilai delta-nya gimana? Plus menyerap Enggak dong. Iya. Mana nih? Kan endotherm plus dong. Kalau exotherm kan setelahnya yang minus. Oke, nah terus yang mana nih? Menyerap Oke. energi. Next yang nomor berikutnya. Yang berikutnya siapa nih ya? Asta. Ada nggak? Nggak ada nih. Siapa lagi nih? Udah lah, balik ke atas lagi ya kayaknya udah nggak. Atau ada yang belum kakak panggil dari sini? Desma ada nggak? Ada ya. Oke, berarti lanjut deh. Vigo. Perhatikan proses-proses yang melibatkan konsep termokimia. Endotherm berarti menyerap Oke, yang mana nih kira-kira yang menyerap? Nomor 1 menyerap, yakin. Jadi basah, yang bajunya basah, dijemur jadi kering. Oh iya, tidak. Wait, apa nomor 1? Kakak masih ngomongin nomor 1 loh. Kakak belum menyimpulkan nomor 1 ini apa gitu. Ya tadi yang tadinya dia basah, ketika dijemur jadi kering. Itu berarti karena apa? Karena dia menyerap kalor dari lingkungannya ke dalam dia. Nah, berarti ini endo. Iya, endo. 1, Ya, terus endo. Soalnya 24 harus jadi X. Sorry. Kadang kebalik ini. Oke, yang nomor 2 pembakaran gas metana. Benar gak? Pembakaran gas metana. tidak. Pembakaran, ya, ini EXO ya. Kelelehan. Kelelehan butuh energi atau melepas energi. Butuh ya. Tuh. Kalau perkaratan atau bahasa lainnya ini untuk berkarat itu sebenarnya ada oksigen, lebih ke oksidasi. Nah ini itu dia ke kan pembakaran juga ini juga oksigen. Ini berarti yang itu berarti ya 1, 3 ya. Next, Raisa. Halo Raisa.
Kalau nggak ada nih, oke, Vigo, ya Vigo. Vigo, Saya Kak, ya. kalor penguraian adalah jenis kalor yang dilepas atau dibutuhkan apabila satu mol senyawa terang menjadi Taruh M menjadi apa tuh? Jadi ion positif dan negatif, jadi unsur-unsurnya, jadi senyawa yang lebih sederhana. Soal nih ya, NH3, kita buat nih, contohnya kita ganti warna pasan deh. Nah, berarti NH3 ini akan terroy menjadi apa nih? Kira-kira jadi itu tengah N. Nah, sorry, ini jadi N ditambah ini N2 ya biasanya. Jadi tengah N2 ditambah ini tetap jadi H2. Ini berarti paling jadi 3/2. Nah, ini udah unsur-unsurnya belum? Belum ya? Ini kira-kira reaksinya jadi apa? Kalau reaksi yang ini, penguraian jadi apa? Ini berarti penguraian jadi molekul diatomiknya ya. Nih, N2H2 ini diatomik kan. Oke, nah sementara kalau penguraian itu dia butuh menjadi unsur-unsurnya. Kalau penguraian itu yang kita tanda di sini dia adalah energi yang dibutuhkan satu mol nyawa untuk terurai menjadi unsur-unsurnya ya. Oke, itu pengertian dari kalor penguraian. Kalau yang ini lebih ke molekul diatomik ya. Oke, bisa? Itu lebih ke pengertian aja deh. Kalau senyawa yang lebih sederhana, berarti misalnya ada senyawa yang aktif, nah itu kayak dipecahin. Kalau yang lebih sederhana, konsepnya kalau kayak penting, jadi unsur-unsurnya ya. Bisa. Halo. Ya. Oke, dari Masya, oke. Yuk lanjut, berarti nomor selanjutnya Yusuf. Ya kak, nomor 9 kak. Suatu unsur X ditambah dengan Y menjadi Z, membebaskan kalor sebesar B kilojoule per mol. Penulisan reaksi yang benar adalah Oke, yang mana tuh? Disuruh buat reaksi dari pernyataan. seperti X ditambah Y Y dengan bukan Z. menghasilkan Z. Terus berarti ini ada delta-nya sama dengan D, tapi ini membebaskan. Kalau membebaskan berarti positif atau negatif? Membebaskan berarti positif. Yakin membebaskan positif. Iya kan? Ya. Entalpinya jadi berkurang atau bertambah? Kebalik. Balik, Le. Ya, Le. berarti Kalian sekelas nih ya? Manggilnya Le. iya. Oke. Berarti Ya, ibunya. berarti ya, karena entalpinya kan yang ada kan makin berkurang kan ketika dia melepas. Oh iya. Oke. Berarti yang ini adalah yang A ya. Berarti. Oke, lanjut nomor berikutnya si Alvin. Halo Alvin, Alvin baru masuk nih kayaknya. Alvin. Ya, halo Kak. Oke, yuk. Nah, reaksi berikutnya merupakan reaksi pembakaran standar adalah Yang mana nih? bentar Kak.
Mana nih? D. D, yakin yang D? Menurut saya D sih. Oke, kita periksa aja deh data ini reaksi apa yang di apa. Oke, kalau yang A ini CaO ditambah CO2 menjadi CaCO3. Kalau kita lihat di sini kan berarti ini adalah oh ya di sini tadi bahasanya pembakaran standar ya, berarti 1 mol ya. Oke, jadi yang dibakar itu nanti harus 1 mol. Oke, yang A kalau kita lihat nih, berarti pembentukan CaCO3 nih kan dari senyawa yang lebih sederhana, senyawa CaO sama CO2 membentuk CaCO3. Jadi lebih ke apa tadi kakak bilang? Pembentukan ya, pembentukan. Oke, yang B C2H6 kayaknya ini bukan tanda panah tapi tambah Cl2 menjadi Ce2CH5Cl ditambah dengan HCl. Ini reaksi apa nih? Reaksi apa nih seperti ini? Ini kayak perpindahan ya ke sini. Nah, ini pindah satu, hanya adalah plus satu. Kalau misalnya ketika kalian membahas hidrokarbon kemarin, ini tuh lebih masuknya tuh adalah ke reaksi substitusi kan. Pergantian. Ya enggak? Masih ingat nggak yang reaksi hidrokarbon kemarin? Masih. Nah, terus kalau yang C, C3H6 ditambah Cl2 menghasilkan 3CO2 ditambah H2O. Kalau kita lihat di sini, ada CO2 sama H2O. Sebenarnya ini adalah hasil dari reaksi pembakaran kan. Cl mendadak muncul. Yes. Nah, berarti dan kalau kalian perhatikan lagi nih ya, di kiri ada Cl. Sementara di kanan nggak ada Cl. Nah, kemungkinan besarnya ini adalah karena salah input. Ini bukan Cl tapi O. Apa, Mbak? Oke. Ada O nih harusnya. Kalau misalnya kita lihat nih sekarang ya, sekalian kita setarakan ya reaksinya C-nya 3, oke, 3 hanya 6, yang hanya di sini 6. Di sini O-nya 3 kali 2, 6, ditambah 3 berarti 3 kali 4, tambah 9/2. Ya, berarti ini harusnya ini O2, bukan Cl2. Oke, next. Kalau ini ya, baru ini kalau udah kita ubah nih ke O, berarti ini adalah pembakaran. Ya, kalau yang D, NaOH ditambah NO3 menjadi NaNO3 ditambah H2O. Oke, di NaOH ini adalah basa, kalau NO3 ini adalah asam. Jadi asam tambah basa ini terbentuk yang namanya garam. Udah? Kalau misalnya asam tambah garam bertemu di belakang itu jodoh kan. Oke, kalau ini basa sama asam yang bereaksi membentuk yang namanya garam. Oke, ini biasanya lebih ke penetralan atau netralisasi. Jadi netralisasi dari si asam sama basa membentuk garam yang lebih netral ya. Yang NaHCO3 menjadi NaOH ditambah CO2. Oke, yang tadinya dia hanya satu senyawa, ini dipisah lagi, dipisahkan atau diuraikan menjadi senyawa. Dia belum menjadi unsur-unsurnya, tapi jadi senyawa yang lebih sederhana. Ya kan, kalau NaOH ini unsur atau senyawa kan. Kalau unsur kan berdiri sendiri ya. Nah, kalau NaOH dia udah terdiri dari unsur NaO sama H. CO juga dia udah senyawa. Dia sama 2O kan. Nah, jadi ini senyawa yang lebih sederhana. Penguraian dari satu senyawa yang lebih kompleks ke senyawa yang lebih sederhana. Oke, berarti di sini yang benar yang mana nih? C. Oke, next. Berikutnya. Apa ya? Ini cuma masih nggak ada ya. Ayo dulu Ridwan kalau ada ini semua. Ya, nomor 11 tadi udah Bang Ridwan. Perhatikan reaksi berikut. H2SO4 ditambah 2NH4OH, NH4, 2SO4 ditambah 2H2O, CH4 ditambah NH3, HCN ditambah 3H2.
Reaksi 1 dan 2 berturut-turut memiliki tipe reaksi. Oke, reaksi 1 2 ini yang mana nih? Oke, kita lihat yang nomor 1, yang H2SO4 ditambah dengan 2 NH4OH menjadi NH2 kali SO. 222O. Oke, H2SO4 itu apa? Senyawa apa nih? Maksudnya ini adalah asam. Kalau NH4OH, ini adalah basa. Terus NH4 2 kali SO4. Nah, gabungan dari asam sama basa. Asam, basa, garam. Maksudnya kan. Oke, berarti ini garam. Terus ada hasil sampingannya air. Yang sampingannya. Oke, tadi asam yang biasanya pH-nya di bawah 7 direaksikan dengan basa yang pH-nya atau di atas 7. Nah, itu akan membentuk garam yang pH-nya tuh biasanya lebih ke netral atau 7 ya. Berarti ini lebih ke reaksi penetralan. Neutralisasi. Oke, atau netralisasi sama ya. Oke, next yang nomor 2, CH4 ditambah NH3 menjadi HCN ditambah 3H2. Kalau kita lihat dari sini, karena nggak ada ya bahas tentang substitusi adisi dengan hidrokarbon. Di sini N-nya gabung ke C, C-nya gabung ke N ini yang sama H. Nah, terus H yang lain dilepas dari yang ini ke sini. Oke, sebenarnya lebih ke kalau misalnya di apa namanya, kalau di hidrokarbon bisa disebut substitusi. Berarti kalau di sini berarti yang terbentuk setelah si CH4 sama si NH3 ini direaksikan plus si HCN ya. Berarti ini lebih ke HCN berapa mol nih. Berarti kalau kita buat ini bisa sebagai reaksi pembentukan 1 mol ya. Isinya 1 kan. Perbandingan koefisien sama dengan perbandingan mol. Jadi ini kita sebut sebagai pembentukan 1 mol senyawa HCN. Nah, kalau si H2 di sini adalah hasil sampingannya. Oke, berarti yang dari sini yang benar yang mana nih? Yang 1 tadi penetralan, kedua pembentukan. Yang D ya. Oke, next. Next siapa nih ya? Mau kakak ini minta. Aska masih belum ada. Aska. Aska nggak ada. Oke deh, Nitsma tetap nggak ada. Raisa, Wuja Barusan, Ridwan. Ridwan. Perhatikan yang berikut. Reaksi. Maka nilai perubahan entalpi dari A ke B bernilai. Ya, oke, perhatikan grafiknya ya. Kalau misalnya kita buat nih reaksi, udah dikasih tahu ternyata reaksinya ya menjadi B. Di sini reaktannya si A menjadi si B ya. Oke, si A punya nilai entalpinya itu di si B ya. Nilai entalpinya si A itu B, nilai entalpinya si B itu A. Oke, tapi beda kalau misalnya satu huruf kapital, satu huruf kecil. Oke, tadi apa rumusnya untuk entalpi? Nah, kalau mau kita tahu perubahan entalpi, karena tanya kan delta perubahan entalpi ya atau delta H. Oke, berarti entalpi itu sama dengan hanya si produk dikurang hanya si reaktannya. Yes. Yuk, di sini tadi si produk siapa? Produk siapa nih? Dari reaksinya tadi produknya siapa, reaktannya siapa? Produknya berarti yang mana nih? Nih reaksinya A menjadi B. Produk yang mana? Yang di sebelah kanan kan? Benar? Oke. Nah, yang di sebelah kanan berarti di sini produknya adalah si B. Oke. Jadi kita masukkan nilai entalpinya si B. Entalpinya si B di sini adalah si A kan? Oke, berarti ini A.
Terus dikurang entalpinya reaktan si A. Nah, si A ya. Kenapa sih harus A, B, nih? Oke, nah entalpinya si A atau si reaktan berarti di sini B ya. Oke, berarti A dikurang B. Udah. Terus kalau kita perhatikan nih di sini, kira-kira entalpinya siapa nih yang lebih besar, si A atau si B? Entalpinya si reaktan atau si produk? Entalpinya siapa yang lebih besar? Yusuf kalau misalnya ngomong nih, buka aja di mikrofonnya, kayaknya Yusuf ngomong nih, tapi nggak ada suara di kakak, serius. Atau sengaja, kan? Ngomong itu nggak di mute dong. Kita nggak, Buka le. kakak nggak dengar tahu kalau ngomong tapi mikrofonnya di mute. Ya yang besar itu yang reaktornya. Reaktannya, oke. Yang lebih besar si reaktan ya. Berarti Yang nanti kalau misalnya lebih besar si reaktan, kira-kira dapat delta H-nya apa nih? Positif atau negatif? Berarti lebih besar yang dikurangin. Yang dikurangin lebih besar nilainya. Berarti negatif kan? Pengurangnya lebih kecil daripada yang dikurangi. Berarti hasilnya pasti negatif. Kalau delta H-nya negatif, berarti endo atau exo? Apa? Yusuf, Yusuf malah jadi matiin video dong. izin ke toilet. Ya. Berarti kalau min itu berarti Min, apa? Ayo, exo apa dari endo? lingkungan sistem kan berarti kan. Berarti Dari endo. mana? Ah, negatif. Dari lingkungan ke sistem enggak lah. Awas, hati loh. Ini emang rentan untuk kebalik-balik nih. Dia negatif itu berarti itu bahasanya itu entalpinya berarti berkurang. Entalpinya bisa berkurang berarti dia sistem ke lingkungan. Itu sayangku, astagfirullahaladzim. Kok sayang-sayangan nih? Oh, kakak nggak pernah lihat aja nih kalau aslinya para apa semua cowok digebet enggak lah, astagfirullahaladzim. Siapa yang gebet? Marsha yang gebet? Atau Yusuf gebet semua cowok-cowok di kelas? Justru cowok gebet. Kok kakak tahu? Di Tanjung gitu Priok dong, emang di Tanjung Priok emang beda. Kok di Tanjung Priok? Dia di Tanjung Priok, Kak. Rumahnya? Iya. Oh gitu. Aduh, gokil deh. Jangan sampai melenceng loh. Awalnya satu nih yang digebet. Ntar malah jadi beneran suka kan. Jangan dimulai. Kadang berawal dari candaan malah jadi serius. Oke, yang mana nih jadinya nih Yusuf? EXO yang Oh. A min B sama dengan EXO. Berarti yang apa? EXO. Yang penting C. Yang penting C. Apapun jawabannya yang penting C gitu ya. Apapun embel-embel ya. Benar, Kak. Apa ini B? Ini B kecil ya? Maksudnya bukan yang B kecil. Iya, kecil deh ini. Makanya kakak bilang, aduh, gak enak banget ya ngomongnya Abi kadang buat salah paham gitu. Pokoknya tentang XY ya. Karena kebetulan reaksinya juga reaktan produknya AB ya. Terus entalpinya juga disimbolkannya AB. Tapi nggak apa-apa deh, berarti ini ke depannya. Berarti AB itu meleleh ya? Kalau dilihat dari, saya dia belum ada grafiknya gitu, langsung naik aja. Atau AB itu bentar deh, langsung naik gitu doang. Dari yang mana? AB yang mana dulu nih? Iya beneran AB itu nggak ada makanya, grafiknya beneran. makanya kakak langsung bilang reaktan sama produk untuk membedakan. Yang mana nih? AB yang mana nih maksudnya? Membingungkan, maksudnya kayak AB yang ini, yang ini. Langsung naik aja dia. Kok langsung naik? Itu kan cuma menyimpulkan doang nih. Ini berarti si B ini miliknya si A gitu doang loh. Yang kan si B ini miliknya si A. Kan benar kan? Yang B yang ini berarti entalpinya si reaktan lah kakak bilang ya. Kakak nggak ngomong lagi bilang A aja. Nih, berarti yang B yang ini miliknya si reaktan yang ini gitu doang. Kan? Terus yang A yang ini miliknya si produk. Itu. Oh,
Kak mau nanya Gas Kak, ini. kenapa nggak Ca Kak? Kan pas dia mulai turunnya pas di ini, ngeleminnya sini. Lihat, jangan salah ya. Untuk enthalpy itu apa tadi rumusnya perubahan enthalpy? Hanya si produk dikurang hanya reaktan. Jadi Ya. si delta H itu nggak butuh proses. Kalau C, kalau misalnya lihat ya, kalau dari C ke A, nih, ini adalah energi aktivasi. Energi yang diperlukan untuk terjadinya reaksi, ya kan? Nah, ini Oh, dari iya, iya. dari reaktan gimana dia sampai titik puncak? Oh, berarti Setelah cuma disebut ini energi. sama ininya ya? Iya, jadi untuk enthalpy itu yang kita lihat itu hanya awal dan akhir, nggak butuh proses. Prosesnya itu energi aktivasi, gitu ya. Oke, oke, jelas? Oke, wait, tunggu sini. Oke, kalau gitu lanjut. Atau masih ada mau dibingungkan? Mana tahu kalian hobi bingung kan? Izin Kak, mungkin saya boleh izin memastikan lagi. Kenapa? Kenapa kamu mau dimatikan? Itu paling Innalillahi wa inna ilaihi yang raji'un. yang exo endo tuh saya kayak masih agak bingung gitu kan, min sama plus. Kalau plus itu berarti dari sistem kelingkungan ya? Kalau yang positif dari sistem kelingkungan enggak, itu min. Oh, itu min. Iya, jadi gampangnya gini aja deh. Kalau untuk exo itu kan berarti melepaskan. Ya enggak? Kalau dia melepas, berarti dia berkurang. Itu udah negatif gitu jadi konsep. Oke, kalau endo dia menerima, berarti dari lingkungan ke sistem. Nah, berarti dia jadinya bertambah. Jadi itu paling simpel ya. Yusuf, kamu geleng-geleng kayak suara kamu ketika kamu mute nggak nyampe ke kakak tahu. Jadi seolah-olah kakak jadinya belajar bahasa kalbu sih dari kalian. Iya, oke. Dapat mengerti Kak. Makasih. Hobi miring Ucup. Ucup miring, hobi ngapain? Hobi miring si Ucup katanya si Marsha tuh. Nggak tahu juga. Udah, lanjut aja Kak. Biarin aja Kak. Oke, cukup untuk nomor 12. Cukup. Lanjut nih. Lanjut nomornya. Yuk lanjut. Berarti dari siapa yang belum? Siapa sih yang enggak? Pigo. Pigo kayaknya udah lama nih kakak dengar suaranya. Kamu kemana Pigo? Pigo masih ada nggak? Ada nggak ada dong Pigo? Pigo. Nggak ada kan? Ya udah deh. Si anak baru dulu, Alvin. Alvin lagi yuk, anak baru. Ya. Nah, berikut ini yang termasuk dalam reaksi eksoterm adalah. Oke, yang mana tuh? Oke, yang mana tuh yang ekso? Kalau yang A, ini reaksi. Yang A yang mana nih? Na menjadi Na plus ditambah elektron. Ini apa nih? Ini lebih ke ionisasi. Ya, bolehlah ionisasi. Dia jadi ionisikan. Yang tadi chatnya. Oksidasi enggak sih? Takut kebalik sama reduksi. Reduksi, ngomongnya reduksi oksidasi. Oke, kalau yang reduksi ngapain tuh untuk elektron? Oksidasi dia menangkal oksigen, berarti dia melepas elektron kan? Ya kan? Oksidasi, berarti lebih ke oks. Nah, kalau yang B, 2H ditambah O, oke, menjadi H2O, berarti ini adalah reaksi pembentukan ya. Yang C, dari H2O ke H2O, ini hanya perubahan wujud. Kalau istilahnya ini kan lebih ke perubahan fisika lah ya. Nah, dari yang solid dia jadi liquid. Dia butuh panas atau enggak. Yang tadinya dia membentuk ke
air. Berarti ini karena dia menyerap kalor. Kenapa kenapa dia bisa mencair? Berarti karena dia menyerap kalor langsung jelasnya ini endok. Terus yang di NaCl langsung dari Na ditambah setengah Cl2 adalah penguraian. Kalau yang C6 ini reaksi apa nih? Masuk hidrokarbon C6H14. Ini kan maksudnya hidrokarbon kan. Jadi C2H4 ditambah C4H10. Yuk, reaksi apa nih kemarin? Cracking kan, pemecahan. Ini reaksinya cracking. Ini pemecahan. Udah, kira-kira yang mana nih yang masuk ke EXO? EXO itu biasanya kalau kita mau ini, dicet. Ya, cracking. EXO itu lebih yang dominan itu loh, yang pembentukan ya. Dan untuk membentuk itu, biasanya dia akan melepaskan kalor. Dan ini lebih yang di kalau pembentukan sama penguraian kan itu kebalikannya. Oke. Kalau C6H14 kalau cracking kalau kalian masih ingat itu dengan panas katanya kan. Cracking itu kan membutuhkan panas ya. Dengan panas yang tinggi, tekanan dan suhu dan tekanan yang tinggi tanpa oksigen. Itu untuk proses pemecahan di hidrokarbon kemarin. Kalau dia butuh panas berarti dia adalah endo. Gitu. Oke, bisa? Oke. Jangan kalau dia butuh berarti endo, kalau dia malah melepas berarti dia ekso. Oke. Yuk lanjut. Yaudah Yusuf, yuk Ucup. Baik, untuk nomor 14, sebanyak 2 mol gas hidrogen jika direaksikan dengan 1 mol gas oksigen akan terbentuk uap air. Jika reaksi tersebut membutuhkan kalor sebesar 484 kJ, maka persamaan termokimianya adalah. Oke, mana nih persamaan termokimianya? Kita dikasih cerita terus diminta untuk buat persamaan termonya ya. Ini katanya 2 mol gas hidrogen. Kalau gas hidrogen berarti apa tuh guys? 2 mol berarti yang 2H2 itu. Yang 2H2. Oke, berarti jangan lupa ya ini konsepnya tuh yang menggunakan perbandingan mol sama dengan perbandingan koefisien ya. Ini jawabannya yang D. Wis. Kita lihat dulu dong. Oh, yes. Kita lihat jangan benar jawaban YouTube. Karena kakak belum lihat ya. Nah, oke, 2 mol gas hidrogen berarti 2H2 ditambah 1 mol gas oksigen. Oke, kakak jadinya langsung lihat yang ini juga nih. Oke, menghasilkan air ya. Oke, air. Oke, berarti nanti tinggal kita setarakan dulu ya. Oke, reaksi yang ini udah benar, yang ini. Terus dia membutuhkan kalor. Membutuhkan berarti endo, berarti positif ya. Oke. Ya, ini reaksinya udah benar nggak setara? Oh, benar ya. Hanya 4, O-nya di kiri 2, di kanan juga 2. Berarti yang D ya. Aman kan? Gak yakin, lupa plus minusnya. Anda yakin dengan jawaban Anda? Mari kita kunci. Wih, Anda kan ini tadi berhadiah udah dapat tadi ya di Ucup. Oke, yuk lanjut. Nah, ini pakai kalau dia gambarnya kayak gini, ini itu buku diagramnya. Yuk. Siapa ya? Marcel yuk. Tumbal proyek. Oke. Oke, jenis reaksi. Berarti dia naik. Kalau naik ya, naik berarti. Kalian lihat Pak, Oke. kalian lihat Berarti panahnya nih. Kalau misalnya kita tulis ulang reaksinya gimana coba? Kalau kita tulis ulang dengan reaksi yang biasa. Ya, berarti benar. Mumpung punya tablet. Mumpung punya apa? Wih, kok bisa? Kekuatan ilahi. Enggak, ini pakai Zoom atau pakai apa sih tadi? Oh iya Zoom, iya. Tapi ini nanti kalau kita pindah itu, dia nggak ikut. Ya, berarti, hanya di sini.
Ini dibilang ini entalpi ya, yang ini Kak. Dia ngeluarin air ya? Apa? Bentar, enggak ada yang garam ini. Enggak bisa. Atau Udah ya hampir ampun, kepikiran simpel lagi gitu ini loh. netralisasi. PaOH 2 kali ditambah dengan NH4Cl. NH4Cl ini udah garam. Sebentar. NH4Cl itu Oh iya, garam. entalpi ya? Balik asap lagi. Terus ini BaCl2, ini juga garam. BaCl2 ini garam, terus ditambah NH4OH, ini basa, ditambah dengan H2O ya hasilnya. Benar deh, Kak. Ini Ah, kenapa? benar. Bentar. Ya, BaOH2, NH4. Iya, ya. Kalian jangan selalu Garam. fokus dengan ini ya. Kayak kalian harus memperhatikan kita bisa menilainya dari mana. Ini ada data entalpi loh di sini. Jangan fokus ini reaksi apa, netralisasi kah, pembentukan kah. Iya juga sih. Kalau kita lihat di sini ya, ini kan Oh iya, BaOH berarti BaOH ininya 2 kan kali ini basa ininya nih. ya, ininya lebih rendah, ininya lebih kecil, ininya lebih gede. Kalau Yes. ini berarti apa? Dia minus. Kan Oh, minus. Kan ya, astagfirullahaladzim. Oh ya, harusnya yang depan ya, yang ini lebih gede, berarti dia plus, sorry. Berarti kalau plus dia endotherm. Oke. Endotherm masuk entalpi reaksi, bentar. Pokoknya berarti kalau kayak ini reaksinya lebih gede. Ini ya, D. Oke, gitu ya. Jadi jangan berfokus mau nyari ini reaksi apa gitu. Fokus aja ke apa yang ditampilkan di soal. Ada data apa yang salah gitu loh. Oke. Nah, kalau kita lihat dari sini tadi kita misalkan aja nih sama Y ini. Nah, tadi kan entalpi itu kan apa namanya? Delta H itu kan lagi-lagi ya, hanya produk dikurang hanya reaktan, kan? Nah, di sini hanya produk tadi kita misalkan si X ya. Ini X lebih besar nih daripada si Y kan. Karena kan kalau dari dalam grafik kan dari atas ke bawah itu semakin besar kan angkanya kan. Ya enggak? Grafik dari atas ke bawah semakin besar kan? Dari kiri ke kanan juga semakin besar. Oke, nah hanya si produk si BCl, si X ini lebih besar daripada si Y. Nah, berarti ini positif nih delta H-nya. Nah, kalau delta H-nya positif berarti dia endo gitu. Ya kan? Cocok? Oke, berarti yang berapa ya? Oke, udah jago nih kalian berarti. Oke, sampai sini ada kira-kira yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan kira-kira? Yusuf sekarang jadi pakai topi ya? Apa sih itu? Kalian ada aja Raono. Kalian kenapa sih Yusuf sama Marsa ada apa ntar kalian berdua? Partner in crime, Kak. Partner in crime. Takutnya nanti berawal dari partner in crime malah jadi partner in life. Masalahnya Yusuf gay. Ucup gay. Ngomongnya. Ya, Bukan, paling izin bukan. bertanya lagi, Kak. Iya, izin bertanya apa, Cup? Paling apa ya? Ada kira-kira kayak cara apa ya sederhananya gitu kan kalau ini tadi kan kayak nulis panjang gitu kan atau ada tips apa tuh kan tips ya kayak jalan cepatnya gitu. Cepat untuk ngapain? Ini kayaknya udah cepet banget deh. Endotem butuh, exo melepas gitu doang. Apa lagi? Endotem itu butuh energi, exotem malah melepas energi. Dia kalau dia butuh, berarti dia menerima kan? Ya kan? Karena dia butuh dia menerima. Karena dia menerima berarti dia bertambah. Kalau bertambah berarti dia tanya positif gitu doang. Oh iya ya. Mau gimana lagi tuh kayaknya udah simple deh. Udah kayak di ini lah. Itu yang bawah itu tuh yang yang produk yang mana? Yang mana, Di? Yang mana, Cup? Yang bawah yang BaOH itu tuh reaktan. Nah, kan ini kan menentukan dari mana reaktan sama produk. Mungkin tadi bingung karena reaksinya kan nggak ditulis bentuk kayak gini ya, kayak yang biasa yang ini kan. Ya enggak. Nah, itu lihat dari tanda panahnya kan ada tanda panah kan. Nah, ini ada tanda panah nih, tanda panahnya ke atas gitu. Berarti reaksinya berawal dari sini dulu, baru menghasilkan ini gitu. Nah, berarti ini adalah si reaktannya, si yang di bawah ini gitu. Itu aja. Jadi lihatnya itu dari tanda panah yang ini tadi. Ke bawah berarti Yang ini kalau misalnya tadinya ini bentuknya kayak gini, berarti yang ini reaktannya jadinya yang ini.
gitu. Ya reaktannya, yang ininya produknya gitu. Itu ya, lihatnya dari panah. Karena kan tanda panah, arah panah itu kan menunjukkan produk kan. Ya enggak? Yang ini kan selalu kan, yang kalau misalnya kita pakai yang dia datar kayak gini pun, tanda panah itu menunjukkan produk arah panah. Itu yang iya sama X di gambarnya itu tuh kakak yang nulis ya? Kakak yang nulis, misalkan kakak bilang gitu. Oh, Oke. oke. Dapat dimengerti. Kasih ya. Oke. Sama Ucup. Ada yang mau bertanya lagi dari yang lain mungkin? Badut Tanjung Priuk. Dek, bukan kakak, Dek. Sorry. Itu dari, bukan kakak yang bilang ya, itu dari si Marsha, Dek. Marsha ya, bukan kakak, coba baca. Marsha, kamu jadi buat kakak jadi gak enak. Kalau nggak enak tinggal cari makanan yang enak dong, Kak. Jadi Jangan masalahnya dimakan. bukan makanan yang gak enak, tapi perasaannya yang gak enak. Jangan makan perasaan, Kak. Udah aja di kalian. Oke, berarti nanti kalian belajar apa lagi ya? Cukup next soal. Ada soal lagi? Kayaknya udah enggak deh. Wait, atau kita masuk ke termokimia. Udah tangguh tapi 3 menit boleh nambah makanan. Ada termokimia yang kedua. Nah, kalau di sini itu nanti kita udah lebih kayak yang tadi ya. Nih ada yang standar, ada yang yang pembentukan standar, penguraian standar. Ini tadi udah sampai agak-agak singgung ya untuk penamaannya. Nah, ada yang pembakaran itu C ya, combustion. Nah, netralisasi, KHN, baru nanti ke perhitungan. Jadi minggu depan itu benar-benar kita menghitung nilai delta H-nya. Berapa sih perubahan enthalpy-nya gitu. Kalau kalian di sekolah udah sampai yang mana? Sampai bahasan kita yang tadi juga. Kalau di sekolah kalian udah sampai mana? Kenapa nih Marsa jadi chat? Tumpengan, gak usah repot-repot, Kak. Ngapain gak usah repot-repot? Mungkin sekitar materi situ sih, Kak, yang ini. Sama yang tadi ya. Oke, berarti belum masuk ya perhitungan delta H juga kan? Kurang tahu. Kok kurang tahu? Sayang. Lu aja sekelas sama gue masa nggak tahu? Ya lu cabut deh. Ya kan nggak masuk. Ya lu cabut ya, gue lupa. Guru kalian yang bapak atau yang ibu? Ibu. Oke. Kayaknya kalian sekelas sama Alena. Alena sama? Kelas gak sama Alena? Alena siapa? Bukan kelas 12 tuh. Kelas 12 itu. Enggak, kelas 11 satu. 12, Kak. Alena Saha. Kan kadang nama Alena kan banyak. Emang Ya, siapa? tapi yang jelas di kelas kita nggak ada, Kak. Yang jelas kayak gitu. Oke. Karena kemarin cerita aja guru kimia di kelas 11 itu ada 3 gitu kan. Terus ada yang ibu gitu ya. Dia yang ibu. Soalnya kan yang ibu ini ngurus banyak, yang bapak-bapak cuma kelas belakang sama 2 kelas di depan doang. Oke deh. Ya udah deh, apapun guru kalian, semangat untuk kalian ya. Oke, kira-kira ada mau di-sharingkan lagi? Cukup? Mau gibah guru. Mau gibahin guru? Jangan dong. Jangan. Nggak boleh gibah, dosa. Iya, nggak boleh gibah, dosa ya. Oh ya, BTW itu si ibu itu enak banget. Apaan sih lucu? Udah. Ada mau ditanyakan lagi nggak? Ya, cukup. Oke, cukup ya. Oke, karena waktunya juga udah mau habis nih, Dek. Salam udah cukup sampai hari. Nggak ada banyak lagi, berarti untuk cara cukup ya pembahasan kita. Nanti bisa di next pertemuan mau nanya soal atau apa gitu. Oke, thank you udah join. Sampai ketemu lagi. Dadah guys. Happy weekend. Ya, terima kasih, Kak. Selamat. Terima kasih, Kak. Sama. Terima kasih, Kak. Oke,